Mengamati impor ilegal yang terus membanjiri pasar di dalam negeri. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini dan juga bagaimana sebetulnya dampaknya kepada perekonomian kita? Ya, tentu Mbak, yang namanya ilegal itu pasti sesuatu yang tidak baik ya. Dan ini juga merusak perekonomian di Indonesia karena kan kita juga punya produsen-produsen juga yang memproduksi barang-barang yang di mana itu marketnya besar sekali gitu. Jadi memang masalah ilegal ini sangat merugikan dan ini di dapil saya aja di Jawa Tengah itu banyak pabrik-pabrik atau produsen-produsen barang tekstil, barang baju itu hampir bangkrut gara-gara impor ilegal ini. Jadi menurut saya ini udah suatu isu yang sangat nasional yang mesti kita berantas habis sampai ke akar-akarnya sehingga perekonomian kita itu bisa diselamatkan. Karena ini merupakan faktor yang kunci untuk perekonomian kita bisa stabil dan bisa terus berkembang gitu. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita berantas, dan kami di Komisi 6 juga sering udah melakukan RDP dengan Kementerian Perdagangan untuk memberantas masalah impor ilegal ini gitu. Dan data yang kami dapat itu memang sangat besar sekali yang kerugian negara yang didapat dari ilegal impor ini. Jadi menurut saya ini harus segera diberantas. Baik, terkait dengan masuknya barang-barang impor yang ilegal ke Indonesia begitu ya. Ini sebetulnya Anda melihatnya nih pintu masuk kita yang boleh dibilang mungkin sulit terkait dengan pengawasannya, karena kalau dilihat begitu kan begitu banyak pelabuhan-pelabuhan nih menjadi pintu gerbang masuknya impor-impor ilegal. Bagaimana Anda melihat ini baik dari sisi pengawasan atau apakah sebetulnya perlu ada regulasi-regulasi lagi ke depannya agar lebih bisa membuat jerat bagi para pelaku penyelundupan barang-barang impor ilegal ini? Ya, sebenarnya mengenai pengawasan itu kan pemerintah sudah tegas sekali mengenai ilegal ini kan. Di Juli 2024 kemarin itu Kementerian Perdagangan itu sudah membuat sebuah satgas yang melibatkan 11 kementerian dan lembaga, dan itu udah bekerja dan baik sekali. Banyak temuan-temuan impor ilegal ini yang diberantas oleh satgas ini. Jadi pemerintah sudah melakukan sesuatu yang baik sekali, dan Satgas ini dibentuk untuk 1 tahun. Nanti 1 tahun setelah Juli 2024 atau 2025 itu kita lihat perkembangannya. Apakah ini terus harus diperpanjang? Kalau emang ini harus perlu diperpanjang, ini Satgas ini bisa diperpanjang untuk another setahun gitu. Jadi pemerintah sudah melakukan sebuah terobosan yang sangat bagus sekali dengan Satgas ini gitu. Jadi mudah-mudahan dengan Satgas ini impor ilegal ini bisa hilang dari muka bumi Indonesia. Baik, tapi menurut pandangan Anda sebetulnya apa yang menjadi tantangan atau apa yang menjadi hambatan begitu ya? Sulit sekali bagi kita untuk bisa menekan masuknya barang-barang impor ilegal ke Indonesia. Ya, sebenarnya permasalahan ilegal ini kan mereka ini kan menjual barang ilegal ini kan dengan harga yang sangat murah sekali, Mas Sinta. Jadi mereka masuk ke Indonesia ini sangat gampang atau lebih gampang dibanding negara lain karena kan negara kita negara kepulauan. Negara kepulauan itu artinya banyak dermaga-dermaga yang tidak melalui prosedur yang lengkap untuk memasukkan barang-barang ilegal. Nah, ini memang pengawasannya memang harus lebih ketat lagi dari sisi kepulauan ini. Dan juga kita punya market itu besar sekali, Mbak. Di Indonesia itu market untuk ilegal, kita bicara tekstil dan ini aja dan baju aja itu besar sekali market kita. Otomatis mereka orang-orang yang melakukan ilegal impor ini itu akan melihat Indonesia sebagai market yang besar sekali, dan itu benar-benar dilahap oleh dan permintaannya juga ada sangat tinggi. Dari sisi harga mungkin lebih murah ya. Betul, pasti akan lebih murah karena kan saya di DPR pun juga ada beberapa saya menerima dari asosiasi, dari grup-grup produsen-produsen barang tekstil, barang baju itu banyak mereka curhat ke kami bahwa ini mereka tuh udah hampir bangkrut, mereka udah merugi besar karena ilegal import ini menjual barang yang jauh lebih murah dibanding harga produksi gitu. Jadi ini udah sangat miris sekali. Jadi saya juga di DPR juga udah sangat concern sekali mengenai hal ini dan kita harus berantas habis. Baik, lalu terkait dengan masih maraknya ya barang impor ilegal yang masuk ke tanah air. Kita lihat juga bahwa pemerintah nanti pada 1 Januari di tahun 2025 akan menaikkan PPN menjadi 12% untuk walaupun barang mewah begitu ya, bagi barang dan juga jasa tertentu yang sampai dengan saat ini klasifikasinya masih menjadi pembahasan begitu ya. Nah, Anda sendiri melihatnya akan seberapa besar dampak dari kenaikan PPN 12% untuk barang dan jasa begitu ya. Lalu juga jika dikaitkan dengan barang impor ilegal masih terus masuk kepada produktivitas atau juga permintaan dari produk-produk dalam negeri. Oke, jadi bicara
kenaikan PPN 12% ini kan kita belum tahu barang-barang mana yang akan dikasihkan. Walaupun pemerintah sudah menyatakan bahwa 12% ini hanya barang mewah gitu. Nah, barang mewah mana kan kita belum tahu. Mari kita sama-sama optimis melihat kinerja pemerintah ini, karena saya yakin di luar kenaikan 12% ini itu banyak insentif-insentif, banyak pertolongan-pertolongan, paket-paket kebijakan ekonomi dari kementerian-kementerian dari pemerintah itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha UMKM yang menengah ke bawah, Mbak. Jadi ini otomatis pasti akan berdampak karena kenaikan 12% ini kan dari 11 ke 12% ini walaupun kelihatan 1%, tapi sebenarnya itu kan bukan 1%, dari 9%. Tapi itu saya yakin pemerintah sudah punya kebijakan-kebijakan ekonomi yang bisa mendongkrak perekonomian menengah ke bawah gitu. Jadi memang dari 12% ini kita lihat sisi baiknya tuh adalah akan banyak kebijakan dan insentif-insentif pemerintah yang akan diberikan kepada industri menengah ke bawah gitu. Baik, lalu terkait dengan kenaikan PPN 12% ya, ini apakah ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan begitu jika dikaitkan dengan adanya kemungkinan kenaikan bahan baku, dan tentunya ini akan memberikan dampak yang boleh dibilang mungkin tidak cukup positif ya kepada industri, sebut saja misalnya UMKM di dalam negeri. Bagaimana Anda melihat tantangan ini? Kita harus melihat perspektifnya agak sedikit berbeda, Mas. Jadi jangan lihat kita hanya lihat dari 12%-nya, kenaikan 12% itu. Kita yang seperti tadi saya bilang di awal bahwa kita harus lihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang lain atau insentif-insentif yang pemerintah berikan kepada ekonomi menengah ke bawah ini. Jadi kita harus lihat dari sisi lainnya, karena 12% ini sudah menjadi sesuatu yang pasti akan dinaikkan oleh pemerintah. Walaupun kita belum tahu barang-barang mana yang akan dikenakan 12%, tapi ini sudah sudah diketok oleh pemerintah untuk melakukan ini. Tapi di luar itu banyak kebijakan-kebijakan dan insentif-insentif pemerintah yang akan diberikan kepada industri menengah ke bawah. Jadi kekhawatiran pasti ada, tapi kita harus optimis melihat Indonesia ke depan, karena kan 12% ini diperlukan oleh keuangan negara gitu. Jadi kita harus lihat dari berbagai side bahwa 12% ini diperlukan, kenaikan 12% ini diperlukan untuk memperbaiki keuangan negara.